Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala. La haula wala quwata illa amma ba'd. Good morning everybody. How are you today? Fine, that's good. Alhamdulillah. Okay, students, in this morning, in this meeting, I will tell the materials about introductions. Oke, anak-anakku semuanya, di pagi hari ini Ustadz akan menjelaskan materi kita tentang introductions. Sebelum saya ke materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian sudah belajar kemarin? Have you studied? Apakah sudah belajar tentang greeting and leave taking, kemudian tentang thanking and apologizing, ya? Jangan lupa materi sebelumnya tetap harus dipelajari. Oke, anak-anakku. Today I will tell you about introductions. Ada yang tahu dari kata apa introductions itu? Iya. Introductions berasal dari kata introduce yang bermakna memperkenalkan. Jadi introduce itu kata kerja. Introductions itu sendiri adalah noun atau kata benda yang bermakna perkenalan. Sehingga today I will tell you about it, introductions, ya. Oke. Di sini saya tulis di sini why, what, and how. Ustadz, why we have to learn introductions? Kenapa Ustadz kita harus mempelajari introductions? Ya, yang pertama, to make positive impressions, untuk membuat suatu impressions, positive impressions. Ada yang tahu apa itu impressions? Impressions, ada yang tahu? Iya, bagaimana kesan yang positif kita terhadap orang lain, and how to break the ice. Jadi kalau kita misalnya berkumpul dengan orang lain, orang banyak, dan kita tidak tahu saling mengenal satu sama lain, nah kita perkenalan terlebih dahulu diri kita sendiri. Nah itu namanya break the ice atau membuat positive impressions, membuat kesan yang positif terhadap orang yang lain, ya. Jadi kita harus saling mengenal, ya. Oke. Yang kedua, why Ustadz we have to learn introductions, yaitu to give informations about yourself. To give informations about yourself, untuk memberikan informasi tentang diri kita sendiri. Ya, jadi orang lain tuh apa sih yang orang lain patut ketahui tentang diri kita? Apa sih yang orang lain harus ketahui tentang diri kita? Sehingga orang lain tuh tahu, oh Mr. Priyo have two daughters. Oh Ustadz Priyo as the English teachers, ya. Orang lain tahu kalau misalnya kita memperkenalkan diri kita sendiri, ya. Kemudian yang ketiga, to create relation in good manners, untuk membuat hubungan yang baik. To create relations, membuat hubungan in good manners, dengan cara yang baik. Jadi kita mengenal dengan orang lain, punya hubungan yang baik setelah saling mengenal. Ya, kalau di bahasa Arab kita ada namanya ta'aruf. Nah, di bahasa Inggris kita namanya ada introductions, ya. Oke, kita langsung ke materi berikutnya. Oke, stay focus on the materials, tetap fokus di materinya. Oke, introductions itu sendiri ada dua, anak-anakku semuanya. Yang pertama self introductions, dan yang kedua itu adalah apa, ada yang tahu? Others introductions. Nah, self introductions itu bermakna memperkenalkan diri sendiri, sedangkan others introductions itu bermakna memperkenalkan orang lain. Nah, in this meeting we will focus on how to introduce ourselves, bagaimana memperkenalkan diri kita sendiri, atau how to introduce yourself, bagaimana memperkenalkan diri kamu sendiri, ya. Jadi hanya fokus di sini, self introduction saja, ya. Oke. Sekarang perhatikan ke sini. Saya mulai dengan definitions of self introductions. Apa sih sebenarnya
self introductions itu ya. Jadi introduce yourself, jadi pengertiannya adalah introduce yourself, memperkenalkan diri kamu sendiri, to tell people some basic informations, untuk menjelaskan kepada orang lain nih yang mau kita jelaskan tentang apa? Basic informations, informasi dasar about yourself, tentang diri kamu. Jadi informasi dasar apa aja sih yang harus diketahui oleh orang lain tentang diri kamu ya. Nah, ketika kita sudah mengetahui definisi dari self introductions, maka saya akan terangkan tentang apa sih basic information tadi kan. Nah, ini dia basic informations apa saja sih. Nah, kalau saya detailkan, actually it's so many, sangat banyak sekali ya. But because you are still in the junior high school and still in the 7th grade level, karena kamu masih di kelas 7, maka saya berikan beberapa saja, singkat saja. Dan of course after the lessons I will ask you to practice it. Saya akan meminta kamu untuk mempraktekkannya. Oleh karena itu, please focus and try to study more about it ya. Oke, beberapa basic informations antara lain first name. Tahu ya apa itu name? Nama. And full name. Full name adalah nama lengkap. Nickname, ada yang tahu? Iya, benar, nickname itu adalah nama panggilan atau nama sebutan, nama pendeknya kalian ya. Origin, asal. Hometown itu daerah asal, daerah kelahiran ya. Age, ada yang tahu ya? Umur ya. Address, alamat tinggal saat ini, bukan tempat asal tapi alamat tinggal saat ini ya. And hobby, apa itu hobby? Iya, kesukaan atau kegemaran. Something you like or you dislike, sesuatu yang kamu suka maupun tidak kamu suka ya. Jadi sebenarnya ada banyak, cuman saya berikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 saja. Name, nickname, origin, age, address, and hobby ya. Nah, saya akan detailkan one by one about some basic information directly in the practice form, dalam bentuk yang langsung bisa dipraktekkan gitu ya. Sehingga setelah kita paham, kita akan masuk nanti praktek. Saya kasih contoh dulu nanti biar tidak salah ya. Oke, kita akan lanjutkan berikutnya tentang the details of basic informations ya. Oke, students, after we learn about why we have to learn introductions, what are the basic information? Jadi kan ada 3 aspek tadi, apa aja? Why, kemudian apa lagi? What. Sudah kan kita pelajarkan why, mengapa kita harus belajar introductions. What, apa aja sih basic information yang harus disebutkan. Dan yang terakhir itu how, yang belum kita pelajari. How to introduce ourselves. How to introduce yourself. Bagaimana cara memperkenalkan atau memberikan perkenalan. Belum kan ya? Nah, oleh karena itu saya bahas lebih detailnya di sini. How to introduce yourself ya. Jadi tujuannya adalah kita bisa mempraktekkan setelah ini ya. Oke. Saya mulai dari how to introduce yourself. Yang pertama harus ada the opening. Ya, the opening. Apa itu opening? Apa ada yang tahu? Open, membuka. Opening, pembukaan. Ya, benar sekali. Pembukaan. Sehingga ada kata-kata di situ, let me introduce myself. Allow me to introduce myself. Ya, ada 2. Sebenarnya banyak sih cara memperkenalkan opening atau pembukaan di awal itu. Nah, misalnya gini, ada murid baru nih. Misalnya kalian murid baru di kelas, kemudian saya minta, oke, Fulana, please introduce yourself to your friend. Nah, itu kan, maka kita mulai dengan adanya opening di sini. Nah, let me di sini bermakna perkenankan saya. Kemudian allow me, let me, allow me. Nah, allow me ini sama izinkan saya.
izinkan saya, ya. Jadi let me introduce myself. Perkenankan diri saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Allow me introduce myself artinya izinkan saya, sama sebenarnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Nah, titik-titik di sini artinya ya lanjutannya apa gitu ya. Oke. Jadi jangan bingung, oke ya. Bisa mungkin saya coba karena ini nanti kita akan mempraktekkan, maka kita coba untuk how to pronounce it, bagaimana cara mengucapkannya ya. Oke, kita mulai dari sini dulu ya. Let me introduce myself. Repeat after me please. Let me introduce myself. Let me introduce myself. Oke. Sekarang allow me. Allow me to introduce myself. Allow me to introduce myself. Ya. Jadi ini bukan introduce tapi introduce. Let me introduce myself. Allow me to introduce myself. Ya, oke. Bisa ya? Coba dipraktekkan dulu ya. Nanti kita akan praktek nanti. Oke, kemudian setelah opening kita harus ada giving basic informations. Apa itu? Giving, dari kata give ya. Memberikan informasi dasarnya. Seperti yang tadi saya katakan, apa aja masih ingat? Ada 6 tuh. Name, nickname, origin, age, address, and hobby. Ada 6 ya. Ada 6. Nah, ini minimal loh ya, bukan ada bisa lebih sebenarnya, cuman ini minimal untuk kita praktekkan dulu ya. Jangan banyak-banyak dulu biar kamu nanti easy to practice, mudah untuk mempraktekkannya ya. Jadi name ya menyebutkan, jadi dari sini name itu nanti kita menyatakan, mengungkapkannya, to express by using. Nah, yang warna biru ini adalah bagaimana cara mengungkapkannya. My name is, nah ini kan complete name ya, sehingga misalnya my name is Priyo Raharjo. Nickname-nya you can call me Ustadz Priyo, ya kan? Oke. Origin, asalnya kan menggunakan I'm from ya. Di sini I'm from Batu City. I'm from Batu City. Ya. Age ya menggunakan I'm bla 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 years old. I'm bla 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 years old. Ya. Maka kita coba ya. I'm 31 years old. I'm 31 years old. Contoh ya. Oke. Address, alamat, maka di sini menggunakan I live in or on. Jangan bingung, saya kasih atau strip di sini, artinya kalau misalnya kita menyebutkan kotanya saja, ya, kotanya saja, maka kita menggunakan in. Akan tetapi jika kita menggunakan jalan, kita menggunakan on. For example, I live in Malang. I live in Malang. Tetapi kalau misalnya menggunakan on, I live on Mawar Street. I live on Mawar Street. Ya, gitu ya, bisa paham ya? Oke, gampang kok sebenarnya ya. Oke. Kemudian yang terakhir ada kata hobi. Maka cara mengungkapkannya di sini saya tulis my hobby is bla bla bla. Apa tuh hobinya? Ya. Kalau misalnya hobinya kamu cuma satu saja, misalnya hobinya kalian itu berenang misalnya ya, maka kita tulis pakai is. Sedangkan di bawahnya ini, jikalau hobi kalian itu lebih dari satu, maka menggunakan are, dan hobinya dijamakkan menjadi hobbies. My hobbies, hobi-hobi saya. Jadi lebih dari satu, ya kan? My hobbies are, ya. Jadi misalnya setelahnya is ini dan setelahnya are ini itu harus, kalau kata kerja maka diharuskan membentuk menjadi verb ing,
ditambahkan ing di belakangnya, ya, itu namanya gerund. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut apa itu gerund nanti ya, biar kamu tidak bingung. Yang penting ditambahkan ing, ya. Misalnya di sini ada verb ing-nya, misalnya gini, my hobby is swimming. Sedangkan kalau misalnya dua, my hobbies are swimming and playing badminton. Ya, my hobbies are swimming and playing badminton. Jadi kan ada dua kan, ya. Oke, jangan bingung ya. Oke, sekarang saya coba ya, misalnya kalian mungkin sudah dicatat dulu deh. Kalau misalnya belum dicatat dulu. Kemudian coba diisi gitu ya. Misalnya, saya kasih contoh ya. My name is Priyo. Misalnya, you can call Priyo Raharjo. Can call me Priyo. I'm from Batu City. I'm 31 years old. I live, pakai on aja deh ya, contoh ya, Cempaka Street. Contoh ya, saya kasih contoh dulu. My hobby is playing futsal. Nah, saya kasih contoh juga, kalau misalnya hobinya ada dua, ya. My hobbies are playing badminton and futsal. Oh, saya kasih swimming aja deh biar nggak bingung. Sing. Nah, jadi tugas kalian adalah kalian tulis dulu nih, ya kan? Bagian-bagiannya ini tulis, kemudian kamu isi coba dengan data diri kamu sendiri, ya, agar kalian paham dan bisa mempraktekannya dengan lebih mudah. Nah, contoh seperti ini. Nah, sekarang kita gabung dari atas, mulai opening dan giving basic informations langsung, ya. Ini misalnya seperti ini. Okay, my friends, let me introduce myself to you. My name is Priyo Raharjo. You can call me Ustadz Priyo. I'm from Batu City and I'm 31 years old. Now, I live on Cempaka Street in Batu City. My hobbies are playing badminton and swimming. Mudah bukan? Mudah sebenarnya ya. Jadi seperti itu contohnya. Jadi tugas kalian setelah ini nanti ini mungkin Ustadz tidak akan memberikan banyak tugas di Google Form. Ya, mungkin ada hanya untuk latihan. Cuma nanti di bahasa Inggris itu ada nilai itu sifatnya KI 3 dan KI 4. KI 3 itu adalah jenisnya materi, ya. Sedangkan KI 4 bisa berupa project. Nah, project saya gampang saja nih. Silakan kirimkan video pendek kalian ke WA-nya Ustadz, ya, dengan nanti membuat perkenalan diri kalian seperti ini. Bingung kah? Enggak kan ya, gampang ya? Nah, jadi ada 6 poin: name, nickname, origin, age, address, and hobby. Bingung ya? Biar bingung, saya kasih contoh sekali lagi ya, biar nggak bingung ya. Oke. Let me introduce myself to you. My name is Priyo Raharjo. You can call me Ustadz Priyo. I'm 31 years old. I'm from Batu City. Now, I live on Mawar Street, but now I live on Mawar Street in Malang. And my hobbies are swimming and playing futsal. Gitu ya, mudah sekali, mudah saja, ya. Jadi 6-6-nya harus masuk dan nanti disebutkan, ya. Jadi materi kita insya Allah cukup sampai di sini saja untuk introduction, self introduction. Saya tidak panjang-panjang. Yang penting setelah ini you can practice more and more, ya. Oke. I think that's all the materials. So, what is your assignment? Apa tugas kalian hari ini? Cek
take your mobile phone, ambil HP kamu, try to record yourself by expressing the introductions. Jadi coba ambil HP kamu, coba untuk memperkenalkan diri kamu sendiri dengan menggunakan ke-6 bagian komponen ini. Rekam, insya Allah kalau misalnya merekam ngomong begitu saja tidak lebih dari 2 menit kok ya, karena itu sangat cepat sekali ya. Dan setelah itu kirim ke WA Ustadz ya, kirim ke WA Ustadz. Nah, berapa nomor WA Ustadz? Ada yang belum tahu mungkin. Nah, setelah tayangan rekaman ini Ustadz akan berikan WA Ustadz agar nanti kalian di grup juga ada loh, sebenarnya sudah join di grup ya, agar kalian bisa mengirimkan hasil kalian ke Ustadz. Dan Ustadz akan cek satu persatu bagaimana dan akan Ustadz nilai ya. Oke, thank you very much for attention. Still study more and more. Remember the next meeting insya Allah I will tell you about others introductions ya, tentang perkenalkan orang lain kepada orang lain pula. Nah itu ya. Terima kasih. Don't forget to study. And last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Erni Surya Irawati and you can call me Ustadzah Erni. I am from Malang City and now I live on Ngenep Barat Village in Karangploso and I am 30 years old. My hobby is reading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Bagus Darmawan. You can call me Mr. Bagus or Mr. Oz. I'm from Malang City, mainly on Klojen district. I'm 35 years old now. I live on Malang, mainly on Jalan Kiai Haji Zainul Arifin, number 160 Malang. My hobby are swimming, writing, and blogging on blogger.com. Thank you very much. Hello student, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name Ika Khairnisa, you can call me Ika. I am from Tulungagung and now I live in Tapak Siring Street number 5 Malang. I am 23 years old and my hobby is cooking. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay girls, come back with me. Allow me to introduce myself. My name is Ustadzah Villa Farida and my nickname is Ustadzah Villa. I'm from Malang. I live on Jalan Pertamanan 4 Karangploso, Malang. I am 34 years old. And because I have more than one hobbies and my hobbies are traveling and eating. Okay student, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء